Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semua ya, Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Mas Angga? Oke, silahkan Mas Angga pimpin doanya. Oke, ini sepertinya terlihat masih semangat-semangat semua ya, karena masih pagi juga. Udah pada sarapan semua kan ya ini? Ya, bagus sekali. Sebelum pergi sekolah, langkah baiknya jika sarapan terlebih dahulu untuk mengisi energi ya, supaya kalian itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus, dan bersemangat. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Minggu ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Ada yang tahu apa itu teks cerita inspiratif? Iya, Sarah, silakan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sarah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi secara lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran teks cerita inspiratif ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi pada teks cerita inspiratif yang dibaca. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, lalu empati atau perasaan pribadi yang terdapat pada teks cerita inspiratif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sendiri adalah untuk mengidentifikasi isi dari teks cerita inspiratif, lalu menjelaskan fungsi dari teks cerita inspiratif, menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati pada teks cerita inspiratif, lalu mengungkapkan pelajaran hidup yang ada pada teks cerita inspiratif, dan yang terakhir menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Nah, manfaat dari mempelajari teks cerita inspiratif sendiri yaitu memberikan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan. Jangan lupa buku dan LKS-nya juga ya. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan materi secara lebih rinci. Setelah itu, kalian akan berdiskusi secara kelompok lalu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, apa itu cerita inspiratif? Pengertian teks cerita inspiratif. Teks inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Cerita inspirasi ini adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat para pembacanya merasa semangat dan termotivasi. Jadi, teks cerita inspiratif adalah cerita yang dapat menginspirasi orang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah fungsi dari teks cerita inspiratif, yaitu untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Nah, cerita inspiratif juga mengandung hal-hal yang lucu, akan tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan di dalam cerita tersebut. Jadi fungsinya selain menghibur juga dapat mendidik. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Tujuan dari pembelajaran salah satunya kalian diminta untuk dapat menyimpulkan teks dari cerita inspiratif. Ini adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah membaca keseluruhan teks sehingga mendapatkan gagasan yang ada pada cerita tersebut. Yang kedua yaitu menulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami. Jadi kalian menulis itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Setelah membaca, kalian mendapatkan gagasan, lalu kalian tulis gagasan tersebut menggunakan bahasa kalian. Nah, selanjutnya itu menyimpulkan.
membuat kesimpulan ini berasal dari gagasan yang kalian dapatkan. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks cerita inspiratif. Ada cerita dari Supratman, laki-laki berusia 24 tahun, anak keempat dari 5 bersaudara, lahir di keluarga sederhana di desa Grabak, Kutoarjo, Jawa Tengah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan, yakni buruh tani dan pemetik kelapa di kebun. Setiap harinya, bapak menjual hasil memetik kelapa kepada pengepul dan mendapatkan upah dari hasil penjualan memetik kelapa, ujar Supratman. Upah dari hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan untuk biaya sekolah. Senantiasa berjuang tiada henti, berubah hasil menyekolahkan kelima anaknya untuk dapat lulus SMA dan yang masih berjuang di Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu Supratman mengucapkan terima kasih kepada bapaknya karena dengan semangat juang sang bapak, ia dan saudara-saudaranya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pesan ayahnya kepada Supratman dan saudara-saudaranya adalah, ayah ibu tidak bisa memberi apa-apa, hanya bisa menyekolahkan kalian. Belajarlah yang sungguh-sungguh, orang tua tidak sekolah, yang penting kamu bisa sekolah. Wah, sungguh sangat menginspirasi sekali ya cerita ini. Jadi kita dapat menemui berbagai macam cerita inspiratif di mana saja. Bisa di lingkungan sekitar yang berasal dari tetangga kita, saudara kita, bahkan dari orang tua kita sendiri. Kita dapat mendapatkan inspirasi dan hal-hal positif lainnya. Cerita inspiratif lain juga berasal dari pahlawan-pahlawan kita seperti R.A. Kartini. Lalu ada yang tahu pendiri Alibaba? Ayo siapa? Ya, betul sekali, Jack Ma. Ini dia merupakan orang yang dapat menginspirasi. Karena apa? Berkali-kali dia ditolak saat melamar pekerjaan, tetapi pada akhirnya dia mendirikan perusahaan sendiri dan dapat memajukan perusahaan tersebut. Sampai sekarang perusahaan tersebut sangat maju ya anak-anak. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan bagaimanapun itu juga. Tetap bersemangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya setelah membaca teks cerita inspiratif tadi, kalian diminta untuk menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati dari teks cerita inspiratif yang dibaca. Lalu mengungkapkan pelajaran hidup dalam cerita inspiratif dan juga menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Ada yang ingin menjawab? Yang pertama, menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi terhadap cerita inspiratif yang dibaca. Siapa yang ingin menjawab? Oke, Anggi, silahkan dijawab. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Anggi. Ada yang ingin menambahkan? Siapa? Linda? Oke, silahkan Linda. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Linda. Yang kedua, mengungkapkan pelajaran hidup dalam cerita inspiratif. Siapa yang ingin menjawab? Oke, Anton, silahkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Anton. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menambahkan? Ihsan? Oke. Betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Ihsan. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Oke, Indah, silahkan. Iya, bagus. Nah, jadi sudah benar ya apa yang dijawab oleh teman-teman kalian. Yang pertama yaitu merasa bangga dengan perjuangan seorang ayah yang dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SMA. Bahkan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, pelajaran hidup yang didapat adalah tidak pernah menyerah, selalu gigih dalam berusaha untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menyimpulkan isi dari cerita inspiratif, yaitu perjuangan seorang ayah yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan, tetapi dapat memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya dan biaya untuk sekolah. Dan pesan yang menarik yang didapat adalah meskipun orang tuanya tidak sekolah, tetapi anak-anaknya harus sekolah dan bisa sukses. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Meja depan dan belakangnya saja ya, supaya mempersingkat waktu juga. Lalu, kalian akan mendiskusikan tentang teks cerita inspiratif yang akan Ibu berikan. Ini. Nah, nanti setelah berdiskusi, perwakilan kelompok akan berpresentasi tentang hasil diskusinya. Jadi, kalian nanti menentukan empati, lalu pelajaran hidup, dan juga menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif, dan kelompok lain nanti menanggapinya. Seperti itu ya, paham anak-anak? Oke. Ibu minta tolong Yuda untuk membagikan LKPD-nya. Ya, terima kasih Yuda. Sudah mendapat semua ya anak-anak? Oke, jika sudah, sekarang Ibu beri waktu 20 menit, kalian silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Oke, waktu habis. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok 1 silahkan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 5 menanggapi. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 5. Lalu kelompok 3, ayo silahkan presentasi. Iya, bagus sekali kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 7 silahkan menanggapi. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 7. Yang terakhir kelompok 8 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 8. Dan kelompok 1 menanggapinya. Oke, pintar sekali. Hasil diskusinya sudah selesai. Ibu sangat bangga kepada kalian karena aktif dalam menanggapi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu ya. Nah, buat anak-anak tadi yang aktif dalam bertanya, lalu menjawab, menanggapi, itu akan mendapatkan poin plus dari Ibu ya. Sekarang Ibu ingin sedikit mengevaluasi tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja, ada yang tahu? Ya, Anggi? Oke, betul sekali. Masih pada ingat semua ya? Tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks cerita inspiratif, fungsi teks cerita inspiratif, manfaatnya, lalu pelajaran hidup yang didapat dari teks cerita inspiratif. Selanjutnya, mengungkapkan isi kepedulian, empati, simpati, dan perasaan pada teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Bagus sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya, langkah-langkah untuk menyimpulkan teks cerita inspiratif ada berapa? Oke, Syahrul? Ya, betul sekali, ada 3. Bisa tolong disebutkan? Ya, bagus sekali. Jadi ada membaca, menulis, dan menyimpulkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi sedikit evaluasi dari Ibu. Lalu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian, yaitu menulis teks cerita inspiratif berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi. Jadi nanti kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian. Kalau benar-benar tidak ada, kalian bisa mencarinya di internet. Nah, nanti hasil tulisan kalian ini kalian tulis di Microsoft Word dan di print ya. Minggu depan dibawa, dan Ibu akan meminta kalian untuk
analisis struktur dari teks cerita inspiratif seperti itu ya. Paham semuanya? Tadi jangan lupa dikumpulkan hasil diskusi kelompoknya di meja ibu. Jadi ibu itu mengambil penilaian dari presentasi dan juga LKPD, tugas kelompok maupun tugas individu, seperti itu ya. Nah, berhubung ini waktunya sudah mau habis, ibu akan segera menutupnya. Jangan lupa belajar anak-anak, lalu hormati perkataan orang tua, sayangi teman-teman kalian, belajar yang rajin pokoknya, supaya kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan, seperti itu. Oke, baiklah, ibu akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.